Hai guys, selamat datang di Salz TV Channel. Salz TV Channel gue buat untuk menampilkan dialog-dialog dari bahasan yang menarik untuk kalian yang baru ikut. Jangan lupa subscribe channel ini. Sebelum itu, yuk kita bumper dulu. Di episode ini, kita mau bahas tentang kota Brisbane di Australia. Buat kalian yang udah pernah ke Australia pasti tahu lah Brisbane ini. Brisbane adalah kota bisnis yang menjadi kota ketiga terpadat di Australia. Amazing kan? Kepadatan kota ini adalah 500 penduduk per meter persegi. Itu sih memang yang agak gede-gede banget. Yang pasti Jakarta lebih padat. Buat kalian orang Jakarta, selamat, Anda termasuk salah satu kota terpadat, 1.500 per meter persegi. Memang dengan hal seperti ini, kalau kita di Jakarta yang mau tidur, nonton TV, masak, semuanya bareng-bareng di satu area. Kalian pasti semua ngerasain ini. Oke, kita next lagi. Brisbane adalah salah satu kota yang paling tua di Australia. Seperti kita tahu ya, Australia itu adalah sebuah negara yang penduduk aslinya adalah orang-orang aborigin. Di tahun 1799, seseorang melakukan perjalanan dan berlabuh di Woody Point. Ini Woody Point adanya di Redcliffe di bagian sebelah timur dari Brisbane. Australia yang kita tahu adalah awalnya negara yang digunakan oleh negara Inggris dan persekutuannya untuk mengirimkan tahanan-tahanan mereka. Tahanan itu pertama kali datang ke Sydney. Kemudian karena Sydney terlalu penuh dan banyak protes, kemudian dikirimkanlah mereka ke Brisbane. Di Brisbane ini untuk memperluas pembukaan lahan yang pastinya oleh para tahanan-tahanan atau conviction. Tepat di tahun 1938. Oke lah, sebelum kita membahas lagi, kita masuk ke Woody Point. Woody Point, kalian pasti tahu lah, Woody Point ini adalah tempat yang pastinya sangat-sangat dekat dengan laut. Nah, ini Brisbane nih. Oke, kita cek for Woody Point. Di Woody Point ini sangat menarik loh. Di Woody Point ini salah satunya adalah tempat yang paling enak untuk pemukiman. Tempatnya kecil banget ya. Ini ada di Redcliffe Park Loror. Di sini yang paling gua pingin kasih tahu ke kalian. Let's see, Woody Point Jetty. Oke, this is Woody Point Jetty. Sangat-sangat menarik. Salah satu yang bisa kalian lihat di sini adalah ada pelabuhan. Pelabuhan ini yang ada di sini. Ini adalah tempat kita bisa main ke arah pantai ke sebelah sana, lalu melihat luas laut di Samudra Australia. Ini pasti menarik banget ya buat kalian yang pernah ke sana. Dan salah satu yang paling menarik di Woody Point adalah, kalau kita tahu, Woody Point itu punya tempat bersandarnya kapal. Jadi pernah waktu itu Australia punya tempat sebuah kapal yang disebut kapal Gayunda. Kapal Gayunda ini digunakan oleh tentara-tentara Australia. Karena sudah retire, maka dijadikanlah kapal Gayunda ini adalah tempat untuk menghalau ombak-ombak sehingga ombak itu tidak sampai ke pantai. Jadi hampir sama kalau di Jakarta sih pakainya becak ya. Kalau di sini lebih berkelas lah, lumayan pakai sebuah kapal yang disebut kapal Gayunda. Dan ini masih bisa ada kalau kita ke sana, kita bisa lihat. Di situ disebut HMQS Gayunda. Ini di tempatnya. Kalau kita lihat, masuk ke sini. Nah, ini ada nih bekas kapalnya. Bekas kapalnya gede banget ya. Nah, ini kita bisa lihat bekas kapalnya. Yang pasti kapal ini untuk menahan ombak dari laut untuk sampai ke sini. Begitu. Menarik lah buat kalian yang ingin ke Brisbane, gue saranin sih yang pasti harus mampir ke sini. Kemudian kota Brisbane sendiri sebenarnya kalau kalian mau tahu itu diambil dari sebuah nama, yaitu Thomas Brisbane. Dia adalah seorang gubernur di New South Wales. Kok bisa sih orang kayak gini jadikan nama sebuah kota? Gimana ceritanya? Jadi waktu itu sempat ada protes dari penduduk Sydney untuk pindahin tahanan yang tadi gue udah bilang. Dia pingin semua tanah itu pindah ke Brisbane. Jadi orang-orang menyebut Brisbane, orang-orang menamakan Brisbane itu atas nama dia karena dia berhasil memindahkan tahanan itu ke Brisbane dan orang Sydney pada senang. Iya iyalah, siapa yang mau hidup dengan tahanan? Jadi buat kalian yang tahanan, jangan lupa untuk segera bertobat.
Kemudian Brisbane, kalau kalian tahu nih, Brisbane itu sebenarnya juga disebut sebagai Eden Glacis. Tahu nggak Eden Glacis dari mana? Eden Glacis itu diambil dari kata Edinburgh dan Glasgow. Edinburgh dan Glasgow itu adanya di Skotlandia. Nah, saat Brisbane dibuka untuk pembukaan publik, yang pertama kali datang ke sana adalah orang Jerman. Kok bisa orang Jerman ke sana? Kan jauh ya. Dan ini memang sangat-sangat amazing. Jadi pada saat orang Jerman datang ke sana, mereka itu ingin berdagang, ingin membuka sebuah pemukiman baru dari Jerman. Gua nggak tahu apa hubungannya sama kejadian di Jerman sana, gue belum sempat research. Dan yang paling hebatnya, pada saat Brisbane sudah mulai menjadi pemukiman dan sangat-sangat bagus, di sana juga pernah mengalami banjir. Ternyata kota sekarang itu juga pernah banjir, nggak Jakarta doang. Banjir pertama kali di tahun 1893 dan itu melanda Queen Street. Queen Street adalah tempat yang paling rame saat ini. Mungkin dulu juga itu tempat para turis pada datang di sana. Dan banjirnya juga pernah menghancurkan Victoria Bridge. It's amazing flood. Queen Street juga pernah menjadi saksi sejarah sebagai jalanan pertama yang menggunakan lampu di tahun 1882. Jadi 1882 bisa dibilang Victoria Bridge itu pertama kali dipasang sebuah lampu. Mungkin lampunya waktu itu lampu Philips ya. Terus terang terus. Nah sekarang nih kita jalan lagi nih. Kita jalan ke daerah Queen Street. Let's see for the Queen Street. Kalian yang pasti pernah ke Brisbane, kalian pasti kangen dengan daerah ini. Karena Queen Street itu memang dibuatnya ya untuk para turis. Karena kalian kalau tahu Queen Street dan Australia generally mereka itu kalau buka toko cuma sampai jam maybe 6 o'clock, maybe 8 o'clock. Jadi gak ada tempat sampai malam, tempat yang buat nongkrong. Itu jarang banget sih, jarang banget. Nah ini Queen Street ini panjang banget ya. Tapi yang paling terkenal yang pengen ku tunjukin sini adalah Queen Street Mall. Nah Queen Street Mall ini pastinya didatangin para pelancong buat nongkrong, jalan di restoran, lalu ambil souvenir dan yang pasti foto sama salah satu The Capitol di sana. Jadi ada salah satu gedung yang menurut gue cukup menarik lah untuk dijadikan background HP kalian dan foto profil yang pasti orang tahu kalau ke sana ya kalian ada di Brisbane. Kemudian di tahun 1901 Queen Street ini sebenarnya adalah jalan loh. Jadi ini jalan untuk mobil. Di tahun 1991 jalanan ini ditutup untuk dijadikan tempat saat ini, tempat untuk bisa jalan-jalan, nongkrong. Yang pasti pada saat mau ditutup itu di tahun 1991 sebenarnya tempat ini dijadikan saksi sejarah bahwa pada saat itu Brisbane menjadi Commonwealth Games di tahun 1982 dan pernah juga tempat ini menjadi salah satu tempat saksi sejarah untuk Brisbane Expo. Brisbane Expo ini sangat-sangat terkenal sekali. Nah kalau kalian terus jalan ke Queen Street ini panjang banget. Banyak restoran-restoran enak di sini. Yang pasti harganya sesuai dengan orang Australia, nggak sesuai dengan orang Indonesia. Kemudian kalau kalian terus jalan terus sampai ke arah jembatan, yaitu Victoria Bridge. Let's see, biar gue zoom dulu. Nah di sini nih, where is the Queen Street Mall? It's here. Nah jadi kalau kalian jalan terus ke arah sini. Oops, where is it? Jalan terus ke sini, terus. Ini dia. Jadi kalian nanti akan menemukan ini. Ini adalah pasar yang paling akhir, yang hampir mendekati ke Victoria Bridge. Gue sangat-sangat seneng di daerah sini karena jadi kalau kalian lihat nih sekarang udah berubah beda yang provide fotonya. Jadi kalau kalian balik lagi, back lagi. Nah, di sini. Nah, ini kan beda nih gambarnya nih. Nah, jadi kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu itu akan ada banyak pedagang-pedagang nih. Ini pedagang bukan pedagang-pedagang yang ya mereka jualan barang bermerek ya. Mereka ini jualan barang-barang hasil lokal. Hasil lokalnya banyak banget yang pasti
kalau kita ke Australia yang paling terkenal hasil lokal bagi gua adalah makanan food. Karena gue pernah lihat jamur yang gedenya hampir sekepala orang dewasa. It's amazing. Dan dia bilang it's just local. Dan dia malah ngajak gue untuk ke farmnya biar tahu bahwa ini tuh kita pakai bahan organik loh. Dan gue seneng banget waktu di sana. Dan kalau kalian lihat nih di gedung sebelah kiri nih, ini kan ada gedung tua ya. Gedung tua yang gue pikir oh itu museum yang pasti. Ternyata setelah gue lihat bukan, itu bukan museum. Ternyata itu adalah sebuah kasino. Sebuah kasino yang gue datang pada saat gue nggak tahu itu museum dan gue tanya museum, gue diusir sama satpamnya. Itu benar-benar pengalaman yang benar-benar menarik sih buat gue. Ya kira-kira gitu dulu untuk video kali ini. Dan untuk sebagai penutup, gue kasih lihat kalian video walk in through di Victoria Bridge. Dan buat kalian yang belum subscribe tadi jangan lupa, dan juga jangan lupa untuk komen semua video gue, baik buruk, gue akan sangat senang menerima komen kalian. Okay, see you guys and I hope you have a happy day. Thank you very much.